Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Muhammad Rizky Ansori Manurung, dan teman saya yaitu Nur Abni dan Mega Wati Utapea. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang aritmatika sosial, yang dimana dalam aritmatika sosial ini kita akan membahas kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain yaitu penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, dan tara. Ya, yang pertama dalam video kali ini yang kita bahas yaitu presentasi untung atau rugi. Yang pertama kita akan membahas presentasi untung, yang dimana presentasi keuntungan digunakan untuk mengetahui presentasi keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Dengan misal yaitu PU, presentasi keuntungan, dan HB yaitu merupakan dari harga beli atau modal. HJ yaitu harga jual atau total pemasukan. Jadi presentasi keuntungan dapat ditentukan dengan rumus yaitu PU, presentasi keuntungan, yaitu HJ dikurang HB, harga jual dikurang harga beli, per harga beli dikali dengan 100%. Sebagai contoh, yaitu Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga jual yaitu sebesar 4 juta rupiah. Dalam waktu seminggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Penyelesaian. Jadi sebelum menentukan persentase keuntungan, kita menentukan keuntungan yang diperoleh oleh Pak Dedi terlebih dahulu, yaitu O atau untung, HJ harga jual dikurang harga beli, yaitu 4.200.000 dikurang 4 juta. Jadi sebesar 200.000 rupiah. Lalu kita akan menentukan persentase keuntungan yang didapatkan oleh Pak Dedi, yaitu PU, persentase keuntungan, sama dengan O atau keuntungan, per HB, harga beli, dikali 100%, yaitu 200.000 rupiah per 4 juta rupiah dikali 100%, sama dengan 5%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah sebesar 5%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke persentase kerugian. Nah, kita akan membahas yaitu persentase kerugian itu digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal yaitu PR, persentase kerugian, HB yaitu harga beli, dan HJ yaitu harga jual atau total pemasukan. Jadi rumus persentase kerugian dapat ditentukan yaitu PR sama dengan HJ dikurang HB per HB dikali 100%. Ya, kita masuk ke contoh agar kita lebih mudah untuk memahami bagaimana kita mencari persentase kerugian. Itu contohnya Pak Rudi
membeli sepetak tanah dengan harga sebesar 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga sebesar 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung Pak Rudi. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Jadi sebelum menentukan persentase kerugian, kita menentukan dulu kerugian yang diperoleh oleh Pak Rudi. Nah, jadi yaitu R sama dengan HJ dikurang HB, yaitu 40 juta rupiah dikurang 38 juta rupiah. Jadi hasilnya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka kerugian yang diperoleh oleh Pak Rudi yaitu sebesar 2 juta rupiah. 2. Bunga tunggal dan pajak. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Seperti contoh, Pega menyimpan uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan A. Besarnya bunga pada akhir bulan pertama, B. Besarnya bunga pada akhir bulan ke-6, C. Besarnya bunga setelah 2 tahun. Penyelesaian. Diketahui modal sebesar 2 juta rupiah. Bunga sebesar 18% setahun. Ditanya. Yang pertama yaitu bunga akhir bulan pertama. Gimana kita akan mencarinya? Yaitu 1/12 dikali 18/100 dikali 2 juta rupiah. Yang dimana 1/12 merupakan bunga akhir bulan pertama dan 18/100 merupakan bunga pertunggal selama 1 tahun dan 2 juta rupiah merupakan modal. Jadi 1/12 dikali 18/100 dikali 2 juta rupiah, maka hasilnya yaitu sebesar 30.000 rupiah. Jadi untuk bunga akhir bulan pertama sebesar 30.000 rupiah. Yang kedua, kita akan mencari yaitu bunga akhir bulan ke-6. Bagaimana kita akan mencarinya? Sama seperti ketika kita akan mencari bunga akhir bulan pertama. Jadi, yaitu 6/12 dikali 18/100 dikali 2 juta rupiah, maka hasilnya 180.000 rupiah. Jadi, bunga akhir bulan ke-6 yaitu sebesar 180.000 rupiah. Lalu yang ketiga yang akan kita cari yaitu besarnya uang setelah 2 tahun. Gimana mencarinya? Yaitu 2 dikali 18/100 dikali 2 juta rupiah. Maka hasilnya yaitu sebesar 720.000 rupiah. Jumlah uang seluruhnya yaitu 2 juta rupiah ditambah 720.000 rupiah, maka hasilnya 2.720.000 rupiah. Jadi total besarnya uang selama 2 tahun yaitu sebesar 2.720.000 rupiah. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pajak. Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan
sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, pajak bersifat mengikat dan memaksa. Di antara lain, banyak sekali jenis-jenis pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan yang biasa kita dengar, yaitu PBB, pajak pertambahan nilai, yaitu PPN, dan pajak penghasilan, yaitu PPH. Perhitungan nilai pajak akan kita pelajari pada bagian ini. Nah, sekarang kita akan masuki ke bagian contoh, yaitu kita akan mencari perhitungan nilai pajak. Yaitu sebagai contoh, Pak Putu memperoleh gaji sebesar Rp950.000 sebulan. Dengan penghasilan tidak dikenakan pajak sebesar Rp380.000 jika pajak penghasilan atau PPH diketahui sebesar 10%, berapakah besar gaji yang akan diterima Pak Putu per bulan? Penyelesaian diketahui yaitu besar gaji sebesar Rp950.000. Penghasilan tidak kena pajak yaitu sebesar Rp380.000. PPH atau pajak penghasilan diketahui yaitu sebesar 10%. Besar penghasilan kena pajak yaitu Rp950.000 dikurang Rp380.000, maka hasilnya yaitu sebesar Rp570.000. Besar pajak penghasilan yaitu 10% dikali penghasilan kena pajak, maka yaitu 10/100 dikali Rp570.000, maka hasil dari besar pajak penghasilan yaitu sebesar Rp57.000. Maka gaji yang diterima yaitu Rp590.000 dikurang Rp57, maka hasilnya yaitu sebesar Rp893.000. Jadi, besar gaji yang diterima oleh Pak Putu selama per bulan yaitu sebesar Rp893.000. Nah, lanjut sekarang yang terakhir yang akan kita bahas dalam video ini yaitu bruto, neto, dan tara. Kita tidak asing dengan istilah ini, yang dimana istilah neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah biasa yaitu dengan berat kotor. Istilah tara diartikan sebagai selisih antara bruto dengan neto. Dengan demikian, dapat kita simpulkan sebagai berikut yaitu bruto sama dengan neto plus tara. Neto yaitu bruto dikurang tara. Sedangkan tara yaitu bruto dikurang neto. Nah, jadi agar lebih mudah kita untuk memahami bagaimana itu bruto, bagaimana itu neto, dan tara, kita akan memasuki contoh soalnya. Ini ada contoh soal, itu ibu membeli 5 kaleng susu.
Di setiap kaleng susu itu tertulis neto dengan 1 kilogram. Setelah ditimbang oleh ibu, ternyata berat susu kaleng tersebut sebesar 6 kilogram. Berapakah bruto dan tara setiap kaleng susu tersebut? Nah, maka penyelesaiannya yaitu bruto setiap kaleng sama dengan yaitu 6 kilogram dibagi 5, yaitu maka hasilnya sebesar 1,2 kilogram, dan tara setiap kalengnya yaitu 1,2 kilogram dikurang 1 kilogram, maka hasilnya yaitu sebesar 0,2 kilogram.